Pertempuran Melewati Langit. Audiobook Novel Silat. Episode 271. Bab 1507 Kerjasama. Seluruh tempat dengan cepat menjadi sunyi ketika semua orang menatap pria berjubah putih yang tiba-tiba muncul di pilar magma. Banyak pasang mata memandangnya dengan penuh semangat dan keserakahan. Mengingat penglihatan semua orang yang hadir, mereka secara alami dapat mengidentifikasi bahwa wujud sebenarnya dari pria di hadapan mereka adalah api teratai pemurni iblis. Memurnikan api teratai iblis. Tak disangka kau telah menguasai kabut surga mimpi buruk dari orang suci teratai iblis selama lebih dari 1000 tahun. Anda benar-benar membiarkan seseorang melihat Anda dari sudut pandang yang berbeda. Kepala Aula Jiwa berjubah hitam di atas batu gunung mengangkat kepalanya. Ekspresinya sedikit jelek saat dia menatap api teratai pemurni iblis. Dia juga terjebak dalam ilusi sebelumnya. Jika ilusi itu tidak tiba-tiba pecah, bahkan dia tidak akan menyadari bahwa dia masih berada dalam ilusi. Api iblis ini menjadi semakin aneh. Kali ini, kita tidak boleh membiarkan dia terus berkeliaran dengan bebas. Jika dibiarkan melarikan diri, dataran tengah pasti akan mengalami bencana besar. Tetua Yawan Gui dari klan Yao menatap api teratai pemurni iblis dengan mata panas. Keserakahan terus mengalir dari hatinya. Dia belum pernah mendengar tentang api surgawi yang membangun ilusi aneh seperti itu, yang bahkan dia tidak dapat mendeteksinya, sejak dia mulai berlatih. Pengalaman sebelumnya membuatnya bisa merasakan betapa mengerikannya api teratai pemurni iblis itu. Justru karena kekuatan inilah keserakahan di hatinya melonjak berkali-kali lipat. Banyak orang di sekitar mengangguk setelah mendengar kata-kata Yawan Gui. Wajah mereka sedikit ngeri saat mereka menatap api teratai pemurni iblis. Kekuatan yang ditampilkan oleh api teratai pemurni iblis terlalu mengerikan. Pria berjubah putih di pilar magma memandang ke arah kepala Aula Jiwa dan yang lainnya tanpa mengandung emosi sedikit pun di matanya, tapi dia mengabaikannya saat matanya terpaku pada Xiao Yan, yang tetap diam. Sesaat kemudian, suaranya yang sedingin es perlahan bertanya. Mengapa kamu bisa mematahkan ilusi mimpi buruk surgaku? Saya beruntung, saya rasa. Xiao Yan merentangkan tangannya. Tentu saja mustahil baginya untuk mengungkapkan kebenaran. Alam api iblis ini dipenuhi dengan aura aneh. Sekilas, orang dapat mengetahui bahwa api teratai pemurni iblis ini adalah karakter yang sangat menyusahkan. Dia tidak yakin dia bisa menundukkannya sekarang. Selain itu, gugusan cahaya misterius di kepalanya adalah satu-satunya harapannya. Dia secara alami tidak akan membeberkannya. Sebenarnya anak inilah yang mematahkan ilusi itu? Banyak orang di langit sekitarnya melemparkan beberapa tatapan terkejut pada Xiao Yan setelah mendengar kata-kata dari api teratai pemurni iblis. Mereka tidak akan pernah menyangka Xiao Yan menjadi orang pertama yang mematahkan ilusi yang diciptakan oleh api teratai pemurni iblis selama 1000 tahun hanya dengan kekuatan Dou Sheng bintang 2. Saudara Xiao Yan memang seorang ahli. Haha, sepertinya kami semua di sini berhutang budi padamu. Huo Xuan, yang berada tidak jauh dari situ, tertawa. Kepala Aula Jiwa dan orang-orang dari klan Yao gemetar ketakutan saat mendengar tawa ini. Tentu saja mustahil bagi mereka untuk menerima bahwa mereka dibebaskan karena niat baik Xiao Yan. Xiao Yan hanya mencoba untuk bertahan hidup. Pria berjubah putih itu memandang Xiao Yan dengan mata dingin dan acuh tak acuh. Dia tidak akan pernah mempercayai alasan ini. Bukankah kabut surga mimpi buruk yang dia ciptakan akan menjadi lelucon jika seseorang bisa mematahkan ilusi hanya karena keberuntungan? Lupakan saja. Secara alami aku akan memintamu menjelaskan kepadaku bagaimana kamu memecahkannya secara detail setelah kamu menjadi budak apiku. Meskipun kalian semua yang lolos dari ilusi telah melampaui ekspektasiku, nasib akhir kalian akan tetap sama. Pria berjubah putih itu melambaikan tangannya dan fluktuasi tak terlihat menyebar. Gugusan cahaya berwarna krem di langit perlahan menghilang dalam prosesnya. Semua orang kaget melihat perubahan ini. Api teratai pemurni iblis telah menutupi terowongan spasial. Dari kelihatannya, jelas bahwa api teratai pemurni iblis bermaksud membunuh semua orang yang hadir. Surga pemurnian api iblis. Api putih krem tiba-tiba meletus dari tubuh pria berjubah putih itu segera setelah terowongan spasial dihilangkan. Ini berkembang pesat.
Dalam sekejap mata, api itu telah menyelimuti seluruh area, tampak seperti penjara api yang membungkus kelompok Xiaoyan. Kemudian 4 tirai api besar berwarna putih krem turun dari langit. Mereka terhubung ke lautan magma di bawah. Dilihat dari kejauhan, tampak seolah-olah telah terbentuk penjara kubus yang menghubungkan langit dan daratan. Kelompok Xiaoyan berkumpul. Ekspresi Xiaoyan sangat serius saat dia melihat sekelilingnya. Mereka bisa merasakan suhu yang mengerikan yang menyebabkan ekspresi mereka berubah dengan cepat dan menyebar. Dia ingin meningkatkan kita semua, kata Yao Lao dengan nada muram. Kekuatan api pemurni iblis sangat menakutkan. Dirinya saat ini kemungkinan setara dengan Dou Sheng bintang 5 puncak. Menambahkan kemampuan unik dari api iblis, ia akan mampu melawan bahkan Dou Sheng bintang 6. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa melampaui dia dalam hal kekuatan. Xiao Chen, yang belum membuka mulutnya, perlahan berbicara. Dia memahami api teratai pemurni iblis dengan sangat baik dan jelas mengetahui kekuatannya saat ini. Puncak bintang kelima. Ekspresi semua orang berubah setelah mendengar informasi ini. Ada kesenjangan besar antara setiap level dalam kelas Dou Sheng, terutama ketika bentuk sebenarnya dari pihak lain adalah api surgawi peringkat ketiga, api teratai pemurni iblis. Akan sangat merepotkan untuk melawannya. Bang-bang. Sebuah ledakan rendah tiba-tiba terdengar dari kejauhan sementara hati semua orang berhati-hati. Kelompok Xiaoyan buru-buru menoleh, hanya untuk melihat banyak sosok meledak menjadi kumpulan kabut darah. Kabut darah baru muncul ketika diuapkan oleh suhu yang sangat tinggi. Kematian mendadak akibat ledakan tubuh seseorang ini langsung membuat banyak orang panik. Mereka belum melihat serangan itu dilepaskan, tetapi orang-orang ini semakin banyak angka yang meledak tiba-tiba ketika semua orang mulai merasa lebih panik. Poni yang dalam menyebabkan kulit kepala mati rasa. Metode pembunuhan ini benar-benar tidak meninggalkan jejak apapun. Hati-hati. Api teratai pemurni iblis itu sangat aneh. Ia dapat menggunakan emosi seseorang sebagai sumber untuk membakar tubuh seseorang. Mereka yang tidak ingin mati harus menghindari pikiran sembarangan. Seseorang dengan pengalaman hebat akhirnya berteriak keras seperti ini kepanikan menyebar. Orang-orang yang tersisa buru-buru menekan gejolak emosi di hati mereka setelah mendengar teriakan ini. Mereka mencoba yang terbaik untuk tetap tenang dan penghancuran diri secara bertahap berkurang. Orang-orang ini bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi budak apiku. Pria berjubah putih itu mengangkat matanya dengan sikap acuh tak acuh. Suaranya sedingin es dan misterius. Mereka yang berada di bawah kelas Dou Sheng, meledak dalam api. Bang 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 bang. Seluruh area menjadi kacau ketika kata-kata terakhir pria berjubah putih itu terdengar. Lebih dari 80% elit Dou Zun meledak saat ini. Sepertinya ada bom yang ditanam di dalam tubuh mereka. Metode mengerikan apa yang digunakan orang ini. Kelompok Xiaoyan mulai merasakan kaki mereka menjadi dingin setelah melihat lebih dari separuh orang di langit menghilang dalam sekejap mata. Untungnya, para ahli dari aliansi Istana Langit belum masuk. Jika tidak, lebih dari separuh dari mereka akan mati karena satu kalimat dari pria berjubah putih ini. Ya, hanya mereka yang tersisa yang berhak menjadi budak apiku. Wajah tampan pria berjubah putih itu menampakkan senyuman setelah melihat langit menjadi lebih kosong. Dia melambaikan tangannya dan 10 pilar magma keluar dari lautan magma di bawah. Pilar magma meledak dan 10 sosok berbaju api putih krem muncul di sekitar pria berjubah putih itu. Mereka, semuanya adalah Dou Sheng Elite. Xiaoyan dengan cepat menghirup udara dingin sambil melirik ke 10 sosok itu dengan matanya yang cekung. 10 tokoh ini semuanya adalah budak api. Hal yang paling mengejutkan adalah orang-orang ini telah mencapai kelas Dou Sheng. Budak api terkuat di antara mereka memiliki kekuatan Dou Sheng bintang 3 tingkat lanjut. Semua orang yang hadir merasa bosan saat mereka menghadapi rangkaian api teratai pemurni iblis. Bahkan kepala aula jiwa mengerutkan kening. Akan ada banyak orang yang menganggap dirinya menerobos masuk setiap kali saya membuka segelnya. Sayangnya, mereka semua akhirnya menjadi budak apiku yang patuh. Pria berjubah putih itu tersenyum sambil melihat ke arah semua orang dan berkata dengan lembut. Kali ini, imbalanku ditakdirkan jauh lebih besar. Hah? Kepala aula jiwa menatap ke arah barisan di kejauhan.
Satu orang yang kekuatannya mendekati bintang ke-6 kelas Dou Sheng dan 10 lainnya adalah Dou Sheng bintang 1 hingga 3. Barisan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditampilkan oleh aula jiwa. Semuanya, terlepas dari dendam apapun yang telah kita bentuk di antara kita, kita harus bergandengan tangan jika kita ingin bertahan hidup dan mengalahkan api teratai pemurni iblis kali ini. Kepala aula jiwa pertama-tama melihat ke arah kelompok Xiao Yan. Xian dan Gunanhai adalah individu yang sungguh luar biasa. Segalanya akan menjadi lebih merepotkan jika mereka menolak bekerja sama. Mata banyak ahli berkedip sedikit setelah mendengar kata-kata kepala aula jiwa. Mengingat reputasi aula jiwa yang sangat buruk, tidak ada yang pernah berpikir untuk bekerja sama dengan orang-orang ini. Master aula jiwa tidak terkejut melihat semua orang terdiam. Dia menambahkan dengan suara lemah. Kalian semua harus cepat mengambil keputusan. Tentu saja, jika ada yang yakin bahwa mereka dapat menghabisi api teratai pemurni iblis sendirian, saya jamin saya tidak akan melakukan intervensi. Meskipun reputasi buruk aula jiwa telah menyebar luas, apa yang Anda katakan memang masuk akal. Api teratai iblis pemurni ini tampaknya tidak berniat membiarkan kita pergi begitu saja. Tetua Huo Yao dari klan Yan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara. Mengingat situasi saat ini, bersatu bersama jelas merupakan sesuatu yang perlu mereka lakukan. Klan Yao, klan Lei, dan klan Si sesepuh merenung sejenak sebelum mengangguk setelah mendengar klan Yan menyetujui saran tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Sun Er bertanya dengan lembut setelah melihat kepala aula jiwa memandang mereka. Bekerja sama dengan aula jiwa tidak diragukan lagi sama dengan bekerja dengan harimau. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya bertukar pandang dengan kepala aula jiwa sejenak sebelum dia tersenyum. Dia dengan lembut berkata, "Kami akan melakukan apa yang disarankan oleh ketua aula. Ayo bekerja sama dan kalahkan api teratai pemurni iblis terlebih dahulu." Mereka yang telah setuju untuk bekerja sama semuanya mengadopsi mentalitas untuk mendapatkan api teratai pemurni iblis. Terlepas dari apa masalahnya, hal yang paling penting adalah mengalahkan api teratai pemurni iblis terlebih dahulu karena mereka hanya bisa bertahan jika dikalahkan. Pada saat yang sama, mereka semua akan merasakan kesempatan untuk merebut tubuh api iblis. Setiap orang membentuk skema mereka sendiri meskipun mereka memutuskan untuk bekerja sama. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1588 Orang Suci Melawan Api Iblis. Kepala aula jiwa sedikit terkejut setelah mendengar Xiao Yan langsung menyetujuinya. Dia menatap Xiao Yan dalam-dalam sebelum sedikit tertawa. Kamu memang sangat heroik. Karena kasusnya seperti ini, teman-teman yang kekuatannya telah mencapai bintang keempat kelas Dou Sheng harus menyerang bersamaku dan menghabisi api teratai pemurni iblis. Sisanya harus berurusan dengan budak api. Serahkan budak api lainnya kepada kami. Xiao Yan sedikit menyeringai. Dia menoleh dan dengan lembut berbicara kepada Xian dan Gunanhai. Kalian berdua harus berhati-hati saat bergandengan tangan untuk menghadapi api teratai pemurni iblis. Cobalah untuk tidak menggunakan kekuatan penuh Anda untuk mencegah seseorang melancarkan serangan diam-diam terhadap Anda. Xian dan Gunanhai mengangguk. Mereka bukanlah individu biasa. Mereka sangat menyadari situasi saat ini. Jika seseorang tidak berhati-hati saat bekerja sama dengan orang-orang dari aula jiwa, dia tidak akan punya apa-apa. Xiao Yan, aku tidak bisa ikut menyerang api teratai pemurni iblis. Begitu aku mendekatinya, segelmu ini akan kehilangan efeknya. Selain itu, saya juga akan dikontrol. Xiao Chen berbicara dengan suara serak. Leluhur Xiao Chen, kamu tidak perlu berkelahi. Kita harus selalu menahan sesuatu, Xiao Yan tersenyum sambil menjawab. Dia mengkhawatirkan orang-orang dari aula jiwa. Meskipun kepala aula jiwa hendak bergabung dalam pertempuran, wakil kepala dan Hun Feng, yang memberinya perasaan berbahaya, masih ada. Dia harus berhati-hati saat menghadapi keduanya. Xiao Chen diam-diam mengangguk menghadapi kata-kata Xiao Yan. Dia tidak suka berbicara. Sejak dia ditangkap oleh api teratai pemurni iblis saat itu, dia tenggelam dalam ilusi pihak lain. Apalagi dia sulit melarikan diri. Jika Xiao Yan tidak menyelamatkannya, cepat atau lambat dia akan kehilangan akal sehatnya karena api teratai pemurni iblis.
Dia pada akhirnya akan menjadi budak api biasa yang dikendalikan oleh api teratai pemurni iblis. Menahan ilusi selama ribuan tahun menyebabkan karakter temperamental Xiao Chen menjadi lebih pendiam dan kesepian. Kesepian ini semakin bertambah setelah dia mendengar Xiao Yan menyebutkan kemunduran klan Xiao. Lagi pula, dia bukan lagi seseorang di era ini. Dia tidak dapat membantu ketika klan sangat membutuhkannya. Aku akan menyusahkan para leluhur. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah Xiao Chen. Tidak perlu meragukan kekuatan Xiao Chen yang kuat. Bahkan kombinasi Xian dan Gunanhai tidak bisa mendapatkan banyak keuntungan melawannya. Jika seseorang menimbang kekuatannya, dia mungkin akan menjadi orang terkuat yang hadir selain api teratai pemurni iblis. Terlebih lagi, karena auranya yang aneh, bahkan kepala aula jiwa tidak akan dapat mendeteksi bahwa kekuatan pria dengan ekspresi mati rasa ini luar biasa. Karakter tak dikenal ini akan melindungi kelompok Xiao Yan. Saat ini Anda adalah satu-satunya anggota klan dari klan Xiao yang saat ini memiliki kekuatan garis keturunan. Yakinlah bahwa aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu. Xiao Chen perlahan menggelengkan kepalanya sebelum melirik wajah muda Xiao Yan. Saat dia mengamati generasi muda yang memiliki garis keturunan yang sama dengannya, wajahnya yang agak kaku akhirnya menunjukkan senyuman lembut untuk pertama kalinya. Bakatmu ini jauh lebih kuat dibandingkan bakatku. Klan Xiao akan memiliki kesempatan untuk direvitalisasi bersama Anda. Saya telah melakukan terlalu banyak tindakan sembrono di masa lalu dan telah membawa banyak masalah bagi anggota klan. Sekarang surga telah memberiku kesempatan ini, aku akan memberikan semua yang kumiliki kepada klan Xiao, bahkan jika itu membutuhkan nyawaku. Xiao Yan terdiam. Dia sekali lagi dengan hormat menangkupkan tangannya ke arah Xiao Chen. Baru kemudian dia menoleh dan dengan cepat mengalihkan pandangannya ke sana. Ada total 8 ahli yang hadir yang kekuatannya berada di bintang keempat kelas Dou Sheng ke atas. Karena Xiao Chen tidak dapat ikut bertarung, hanya ada 7 orang yang bergandengan tangan untuk melawan api teratai pemurni iblis. Barisan ini relatif menakutkan. Mereka akan memiliki peluang sukses yang tinggi bahkan ketika menghadapi kekuatan mengerikan dari api teratai pemurni iblis. Kepala aula jiwa memimpin dengan melangkah di udara sementara Xiao Yan menghitung peluang kemenangan mereka di dalam hatinya. Tubuhnya berhenti, dan dia muncul dalam jarak 1000 kaki dari api teratai pemurni iblis. Para ahli yang tersisa juga menggerakkan tubuh mereka dan membentuk-bentuk melingkar di sekitar api teratai pemurni iblis. Dou Sheng bintang 74. Hanya aura ini saja yang layak mengejutkan dunia. Kekuatan 7 orang yang bekerja sama dapat menyebabkan dunia berubah. Orang-orang di sekitar saling bertukar ekspresi serius satu sama lain saat melihat susunan di langit. Mereka dengan cepat mundur secara serempak. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membantu selama pertempuran yang mengguncang bumi ini. Api teratai pemurni iblis yang berdiri di atas pilar magma tersenyum sementara semua orang dengan cepat mundur. Wajah tampannya perlahan terangkat menjadi senyuman aneh. Pemandangan yang sangat dirindukan. Tombak setan api. Tangan api teratai pemurni iblis dengan lembut mengepalkan udara saat dia menghadapi lautan magma yang tak ada habisnya di bawah. Terlihat sebagian laut magma mulai berputar. Tombak api panjang berwarna putih pekat tiba-tiba keluar dari magma dan muncul di tangan teratai api iblis yang memurnikan dalam sekejap. Saya telah disegel selama ribuan tahun. Hari ini, siapapun yang menghalangi jalanku, akan mati. Api teratai pemurni iblis tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah kata terakhir tiba-tiba keluar dari mulutnya. Dia melebarkan mulutnya, dan gelombang api iblis raksasa berukuran beberapa ribu kaki tiba-tiba keluar. Suhu yang mengerikan itu menyebabkan ekspresi kepala aula jiwa dan yang lainnya berubah. Serang bersama. Mata kepala aula jiwa berbinar. Uap hitam keluar dari tubuhnya ke segala arah. Setelah itu, uapnya tampak seperti awan yang berputar-putar saat bertabrakan dengan gelombang api besar itu, namun kabut hitam tersebar saat bersentuhan. Gelombang api besar itu terpisah dan berubah menjadi 7 pilar api besar yang dengan kejam menghantam 7 orang tersebut. Xian dan yang lainnya tidak berani meremehkan api teratai pemurni iblis setelah merasakannya melepaskan kekuatan seperti itu ketika menyerang. Dou Qi buru-buru keluar dari tubuh mereka. Banyak keterampilan Dou yang sangat kuat terbentuk. Bang bang bang. Pilar api meledak di langit.
Mereka tampak seperti kembang api terindah yang pernah ditampilkan, namun di balik keindahan itu tersembunyi kekuatan destruktif. Percikan api muncul di langit saat 7 sosok terhuyung mundur. Separuh dari pakaian Yao Wan Gui dari klan Yao dan tetua klan Si dibakar, menyebabkan mereka terlihat sangat menyedihkan. Penampilan mereka dengan jelas menunjukkan bahwa mereka bertujuh tidak menikmati keuntungan sedikit pun melawan api teratai pemurni iblis meski bekerja sama. Tangan tragedi besar. Senyuman sedingin es muncul di wajah tampan memurnikan api teratai iblis setelah mendapatkan keuntungan dari serangan itu. Tubuhnya melayang di langit saat tangan kanannya tiba-tiba meraih lautan magma di bawah. Orang bisa melihat laut magma di bawah tiba-tiba meledak ketika tangan magma setinggi 10.000 kaki memisahkan diri dari laut. Hal itu disertai dengan panas yang mengejutkan saat melesat ke arah mereka. Blar! Kecepatan tangan magma sangat mencengangkan. Tangan itu datang dan dengan kejam memukul ketujuh orang itu seolah-olah mereka adalah lalat sebelum mereka sempat membalas. Itu mengeluarkan suara cipratan saat kembali ke magma di bawah. Makhluk mirip semut. Kelompok Xiao Yan menyaksikan pertukaran ini. Kejutan di wajah mereka menjadi lebih pekat. 7 ahli yang telah mencapai bintang keempat kelas Dou Sheng berakhir sengsara karena tangan api teratai pemurni iblis. Meskipun api teratai pemurni iblis memiliki keunggulan dalam hal medan, serangan luar biasa ini benar-benar terlalu ganas. Bang-bang! Permukaan lautan magma meledak. Beberapa tokoh yang menyedihkan sekali lagi menyerang ke depan. Mereka melayang di udara dengan warna hijau dan putih bercampur di wajah mereka. Mereka semua adalah pakar terbaik di dataran tengah. Sejak kapan mereka dipukuli sampai seperti itu? Semuanya, jika kita terus menahan kekuatan kita tidak akan mendapat kesempatan untuk menyerang lagi. Kepala Aula Jiwa dengan dingin berteriak dengan ekspresi muram. Kemungkinan besar mereka akan kehilangan beberapa orang jika hal ini terus berlanjut. 6 orang lainnya mengerutkan kening ketika mendengar kata-katanya. 2 serangan ganas sebelumnya dari api teratai pemurni iblis telah menyebabkan tubuh mereka menderita beberapa luka, terutama luka akibat kekuatan api iblis. Mereka untuk sementara tidak dapat mengeluarkannya meskipun mereka memiliki kekuatan. Kita hanya bisa mengalahkan api teratai pemurni iblis sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Pikiran ini terlintas di benak setiap orang. Ekspresi mereka perlahan menjadi serius. Aura yang awalnya luas dan kuat dari 7 individu yang melayang di samping api teratai pemurni iblis dengan cepat melonjak. Aum! Sosok halusian bergetar saat auman naga bergema di seluruh dunia ini. Dia berubah menjadi tubuh naga Phoenix setinggi 10.000 kaki. Dia mengepakkan sayap Phoenix-nya yang besar dan menimbulkan gelombang tornado panas. Tekanan yang mengerikan juga turun. Ini, kenapa naga hampa kuno ini mempunyai bentuk seperti itu? Kepala Aula Jiwa melihat transformasi Xian. Dia terkejut. Matanya sedikit berkedip. Sesaat kemudian, dia buru-buru mengesampingkan keraguan di hatinya. Segel tangannya dengan cepat berubah. Douk yang besar dan perkasa yang bahkan menyebabkan dunia bergetar menyebar dari tubuhnya. Sepertinya dia mulai melepaskan seluruh kekuatannya saat ini. 5 orang yang tersisa mengatupkan gigi dan berhenti melawan setelah Xian dan Kepala Aula Jiwa melepaskan kekuatan penuh mereka. Saat ini angin kencang sedang bertiup di kawasan ini. Awan gelap berkumpul dan kilat mengamuk. Bahkan wilayah laut magma di bawahnya mulai bergemuruh dengan liar, menimbulkan gelombang magma setinggi 1.000 kaki. 7 bintang 4 Dou Sheng akhirnya menunjukkan kekuatan terbesar mereka. Api teratai pemurni iblis mengangkat alisnya setelah merasakan lonjakan aura semua orang secara tiba-tiba. Dia tertawa dingin. Ini menarik sekali. Tembak para Buddha, bunuh semuanya. Buddha api ini saja sudah cukup. Api teratai pemurni iblis menurunkan pandangannya. Dia melirik kelompok Xiao Yan di kejauhan. Senyuman dalam muncul di wajah tampannya sementara suaranya yang acuh tak acuh perlahan memberi perintah. Aum! 10 Buddha api Dou Sheng yang tergantung di udara tiba-tiba membuka mata mereka setelah kata-kata api teratai pemurni iblis terdengar. Mata cekung itu memancarkan 2 kelompok api teratai pemurni iblis berwarna krem. Tubuh mereka bergerak saat mereka menyerang kelompok Xiao Yan tanpa ragu-ragu. Seluruh dunia berubah menjadi keributan dalam sekejap. Bab 1509 Kontrol terbalik.
Menarik. Ekspresi serius muncul di wajah kelompok Xiao Yan saat mereka menyaksikan para Buddha api Do Usheng bergegas mendekat. Teriakan pelan terdengar dan dia memimpin untuk mundur. Meskipun ada banyak Do Usheng di pihak mereka, mereka tidak akan berani maju dan menghadang para Buddha api ini, yang tidak mengenal rasa sakit maupun kelelahan. Sun Er dan yang lainnya buru-buru mengikuti setelah melihat Xiao Yan mundur. Mereka tidak mendatangi kelompok besar orang tersebut. Sebaliknya, mereka menemukan lokasinya sendiri yang luas. Beberapa Buddha api berani mengklaim dengan begitu berani hingga mereka bisa menghabisi kepala ini. Wakil ketua aula-aula jiwa tertawa dingin, tapi dia tidak tampak panik. Mengingat kekuatan Do Usheng bintang 3 tingkat lanjutnya, dia bisa meremehkan hadiah Buddha api terkuat. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak khawatir tentang 10 elit Do Usheng. Wakil Kepala Balai, jangan berinisiatif menyerang. Kami akan melawan jika para Buddha api melangkah maju. Kalau tidak, ayo kita tonton saja acaranya, Hun Feng berbicara dengan suara acuh tak acuh. Baiklah, Wakil Kepala Aula Jiwa tertawa aneh setelah mendengar ini. Matanya dipenuhi dengan niat buruk saat dia melihat Xiao Yan. Matanya bersinar. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Para ahli lainnya buru-buru berkumpul saat Buddha api Do Usheng mulai bergerak. Mata mereka menunjukkan kehati-hatian saat mereka melihat 10 sosok berapi-api yang muncul dari jarak dekat dalam sekejap mata. Swos swos swos. 10 sosok berapi-api muncul di depan semua orang. Mata cekung itu perlahan mengamati area tersebut sebelum bergegas ke depan. Semuanya menuju ke arah yang berbeda saat mereka terbang menuju target yang telah dipilih sebelumnya. Hati-hati! Xiao Yan menjerit pelan setelah melihat Buddha api ini berpisah. Mungkin karena mereka memiliki orang paling banyak, namun 3 Buddha api Do Usheng sedang menuju ke arah mereka. Yang terkuat di antara mereka adalah Do Usheng tingkat lanjut bintang 2. Tidak terlalu sulit untuk mengatasinya. Serahkan Buddha api Do Usheng bintang 2 yang canggih kepadaku. Xiao Yan dengan lembut mengulurkan jarinya saat dia berbicara. Serahkan 2 bintang awal Do Usheng itu padaku. Sun Er juga tersenyum dan berbicara. Kalau begitu, aku akan menangani yang terakhir. Tetua pertama Menara Pil tertawa. Buddha api terakhir adalah Do Usheng bintang 1 tingkat lanjut. Mengingat kekuatannya, tidak akan sulit meraih kemenangan. Setiap orang harus berhati-hati. Perhatikan aktivitas orang lain, teriak Xiao Yan dengan suara yang dalam setelah alokasi tenaga kerja selesai. Tubuhnya bergerak, dan dia muncul di depan Buddha api Do Usheng tingkat lanjut bintang 2. Douk yang besar dan kuat di dalam tubuhnya bergerak. Dia mengepalkan tangannya dan penguasa Xuan berat muncul di telapak tangannya. Dia dengan cepat melambaikan penggarisnya dan dengan kejam menebas kepala Buddha api itu dengan serangan liar. Terang! Lapisan api putih krem menyala di tubuh Buddha api ketika menghadapi serangan ganas Xiao Yan. Buddha api itu mengangkat lengannya dan dengan paksa memblokir penguasa berat Xiao Yan. Percikan terbang keluar dari titik kontak. Aum! Setelah dengan paksa menerima serangan penguasa dari Xiao Yan, api putih krem di tubuh Buddha api itu tampaknya memiliki kecerdasannya sendiri karena tiba-tiba melonjak dan berubah menjadi mulut besar dan ganas yang menggigit ke arah Xiao Yan. Api teratai pemurni iblis yang aneh. Xiao Yan sangat takut pada api teratai pemurni iblis. Dia tidak bisa membiarkan api iblis ini menempel di tubuhnya, jadi dia bergerak dan muncul di belakang Buddha api itu. Kedua tangan terangkat. Lingkaran cahaya hitam pekat menyebar dari tangannya dengan kecepatan seperti kilat. Telapak tangan penciptaan surga yang hebat. 2 lingkaran cahaya hitam pekat dengan cepat muncul di telapak tangan Xiao Yan. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa menggunakan tangannya yang lain untuk melepaskan telapak tangan penciptaan surga agung. Bagaimanapun, kekuatannya saat ini bahkan mungkin lebih besar daripada pemilik telapak tangan penciptaan surga agung. Bang-bang! Lingkaran cahaya melonjak sebelum menabrak Buddha api Do Usheng dengan kejam. Sebuah kekuatan yang sangat kuat menghantam api putih krem di tubuh Buddha api hingga menjadi sedikit redup, tapi kerusakan semacam ini tidak dapat memblokir serangan Buddha api karena dia tidak memiliki indera apapun. Buddha api melancarkan serangan balasan yang tajam. Hal ini menyebabkan Xiao Yan panik sesaat, tapi dia dengan cepat memfokuskan pikirannya dan perlahan-lahan menang.
Dia akan menyebarkan sebagian api putih krem ke tubuh Buddha api setiap kali angin tapak turun. Setelah api iblis di tubuh Buddha api benar-benar lenyap, kekuatannya akan berkurang. Sementara Xiao Yan mengungkapkan kekuatannya yang besar dan mendorong Buddha api Do Usheng tingkat lanjut ini untuk dikalahkan, Sun Er dan tetua pertama juga memperoleh hasil yang cukup baik. Kekuatan keduanya lebih kuat dari Buddha api masing-masing. Dengan menambahkan ketangkasan dan keterampilan Dou yang kuat, mereka mampu unggul meski merasa sedikit terkekang karena ketakutan mereka terhadap api pada Buddha api itu. Seluruh langit di atas laut magma diselimuti oleh serangkaian pertempuran yang sangat intens. Tentu saja, aspek yang paling panas dan menakutkan tentu saja adalah medan pertempuran selebar 100.000 kaki di tengahnya. Itu adalah medan pertempuran Dou Sheng bintang 7 dan api teratai pemurni iblis. Setelah 7 Dou Sheng bintang 4 yang bekerja sama melepaskan kekuatan penuh mereka, api teratai pemurni iblis mulai terlibat dengan mereka. Terlepas dari seberapa kuatnya, lawan api surgawi masih memiliki lebih banyak orang. Apalagi mereka semua memiliki banyak pengalaman bertempur. Meski baru pertama kali bekerja sama, namun kolaborasi mereka tetap berjalan. Bahkan api teratai pemurni iblis harus mempertahankan perhatiannya ketika serangan gabungan mereka datang dan memperlakukannya dengan serius. Tidak ada yang berani melangkah ke medan perang yang berada 100.000 kaki di langit ini. Badai yang mengerikan bersiul di dalamnya. Gelombang jalinan badai energi menyebar dengan cara yang sangat kacau yang tidak membedakan antara kawan atau lawan. Siapapun yang terseret ke dalamnya akan mengalami pukulan yang fatal. Ada banyak pertempuran yang relatif lebih kecil yang terjadi di luar medan pertempuran besar. Disinilah kelompok Xiao yang melawan para Buddha api. Kelompok Xiao yang telah mendapat 3 dari 10 Buddha api Dou Sheng. 7 sisanya juga tenggelam dalam pertempuran sengit dengan ahli lainnya. Ada cukup banyak ahli yang telah melangkah ke alam api iblis kali ini. Jika seseorang menghitung jumlah mereka, mereka akan jauh melampaui 10 Buddha api Dou Sheng ini. Namun, dari segi kualitas, mereka agak kalah dengan Buddha api ini. Di antara 10 Buddha api, semua orang telah menemukan bahwa ada 2 orang yang telah mencapai bintang ketiga kelas Dou Sheng setelah pertempuran. Salah satu dari 2 Dou Sheng bintang 3 ditahan oleh wakil kepala aula jiwa sementara tidak ada orang lain yang bisa menghalangi yang lain. Lagi pula, Dou Sheng bintang 4 itu sudah bertarung melawan api teratai pemurni iblis. Orang terkuat yang hadir adalah wakil kepala aula jiwa, tapi bahkan dia telah terjebak dalam pertempuran besar. Dou Sheng bintang 3 terakhir ini tampaknya telah menjadi serigala ganas saat menyerang kawanan kambing dan mengamuk. Pakar manapun yang ia temui merasa takut sampai-sampai mundur. Pada akhirnya, 3 ahli, yang kekuatannya hampir mencapai bintang kedua kelas Dou Sheng akhirnya menahannya. Tentu saja, masih ada beberapa elit Dou Shun, yang untungnya masih bertahan di langit. Sebagian besar dari orang-orang ini mungkin berada di puncak kelas Dou Shun, tetapi mereka tidak berani terlibat dalam pertarungan antar Dou Sheng. Masing-masing dari mereka hanya bisa melarikan diri dan menjauh sejauh mungkin. Baru pada saat inilah mereka menyadari betapa bodohnya memasuki alam api iblis ini. Telapak tangan musim semi kuning. Telapak tangan energi besar tiba-tiba terbentuk di langit. Itu disertai dengan kekuatan yang sangat besar dan kuat saat itu dengan kejam menabrak tubuh Buddha api itu. Kekuatan mengerikan menyebarkan api iblis terakhir ke dalam tubuh Buddha api. Setelah api terakhir ini menyebar, Buddha api, yang mencoba yang terbaik untuk menyerang, tiba-tiba menjadi lebih lambat. Kekuatannya sangat berkurang ketika menyerang. Sepertinya api ini adalah sumber energinya. Xiao Yan merenung dalam hatinya ketika dia menyadari perubahan ini. Tampaknya Buddha api ini tidak sesempurna yang ia bayangkan. Saya ingin tahu apakah saya dapat menggunakan simbol spiritual sebelumnya dari gugus cahaya itu untuk sementara waktu mendapatkan kendali atas Buddha api ini. Mata Xiao Yan berbinar. Matanya dengan cepat menyapu sekelilingnya saat jantungnya berdebar kencang. Jika dia bisa mengendalikan Buddha api ini, kekuatannya pasti akan melonjak. Xiao Yan bertindak saat dia berpikir untuk menggunakan simbol itu karena dia memahami situasi saat ini. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan Buddha api itu. Ruangan menjadi sunyi dengan lambaian tangannya. Buddha api yang lemah itu membeku. Pada saat yang sama, jari Xiao Yan dengan cepat membentuk fluktuasi misterius.
Dia menggambar simbol misterius di dahi Buddha api itu menggunakan kekuatan batinnya. Pergi! Simbol itu tercetak di dahi Buddha api saat Xiao Yan berteriak saat simbol itu terbentuk. Simbol ini menyatu dengan kulit Buddha api sebelum terlintas di benaknya. Bang! Setelah simbol spiritual ini memasuki pikiran Buddha api, Xiao Yan dengan cepat merasakan panas ekstrim yang dipancarkan dari pikiran pihak lain. Dia bisa menggunakan perasaannya untuk melihat bagian terdalam dari pikiran Buddha api itu. Ada manik api putih krem yang tersisa di tempat itu, dan di dalam manik api itu ada energi yang sangat menakutkan. Simbol spiritual menyerbu pikiran para Buddha api. Itu bertahan di sekitar manik api putih krem sebelum memancarkan gelombang demi gelombang penghalang misterius. Perlahan-lahan mulai mengisolasi manik api. Perasaan tambahan muncul di hati Xiao Yan ketika manik api diisolasi. Jantungnya bergerak dan Buddha api di depannya dengan tenang menurunkan lengannya. Diam-diam berdiri di sampingnya seperti seorang pelayan. Aku bisa mengendalikannya. Kegembiraan liar yang tak dapat disembunyikan segera muncul di wajah Xiao Yan setelah dia menyadari bahwa dia bisa mengendalikannya. Jika dia mampu mengendalikan 10 Buddha api ini, barisan di bawahnya akan meledak seperti roket. Pada saat itu, dia mungkin bisa menghancurkan aula jiwa. Bab 1510 Formasi Penyegelan Setan Tianluo. Buddha api Dousheng diam-diam berdiri di samping Xiao Yan dengan wajah kaku dan cekung. Hanya fluktuasi energi mengerikan yang dipancarkan secara samar-samar dari tubuhnya yang memungkinkan seseorang merasakan betapa kuatnya itu. Namun, simbol ini hanya bisa mengendalikan Buddha api untuk sementara. Setelah api teratai pemurni iblis membagi perhatiannya, api surgawi pasti akan menggunakan manik api untuk membuka segel simbol itu dan sekali lagi menguasai Buddha api itu. Mata Xiao Yan mengamati Buddha api di sampingnya. Sebuah kedipan kecil muncul di dalamnya. Untuk sepenuhnya mengendalikan Buddha api, dia harus menghancurkan manik-manik api itu dalam pikirannya karena manik-manik api itu adalah satu-satunya cara api teratai pemurni iblis dapat mengendalikannya. Namun, api teratai pemurni iblis mungkin tidak dapat membagi perhatiannya. Menghancurkan manik api itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan Xiao Yan dalam waktu singkat. Makanya, dia tidak memikirkannya lama-lama. Dia mengalihkan pandangannya ke pertempuran lainnya. Buddha api yang berperang melawan Sun Er dan tetua pertama telah ditindas sampai mereka terpaksa mundur. Api putih pekat di tubuh mereka menjadi redup. Tampaknya hanya masalah waktu sebelum mereka meraih kemenangan. Xiao Yan menghela nafas lega setelah memverifikasi bahwa Sun Er dan tetua pertama tidak menemui masalah apapun. Dia baru saja akan berbalik ketika fluktuasi energi yang sangat sombong tiba-tiba terpancar dari jarak yang cukup dekat. Api surgawi di dalam tubuh Xiao Yan sedikit bergetar karena fluktuasi ini. Pergerakan api surgawi di dalam tubuhnya menyebabkan Xiao Yan mengangkat alisnya. Matanya mengikuti arah datangnya fluktuasi. Di arah itu, terlihat api melayang di langit. Sepasang sayap api setinggi 1000 kaki memanjang dari bagian belakang api. Sayap api mengepak dan api menyebar ke segala arah seperti badai. Nyala api ini dipenuhi dengan perasaan sombong. Apakah ini 8 api kehancuran di gurun? Rasa iri tanpa sadar melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat api hitam pucat di belakang Huo Xuan. Api penghancuran 8 gurun adalah nyala api yang sombong. Itu berada di peringkat ke-6 pada peringkat api surgawi. Tidak perlu merinci kekuatannya yang luar biasa karena hanya peringkat ini saja yang menjelaskan semuanya. Kekuatan Huo Xuan mungkin lebih rendah dari lawannya, tetapi dengan bantuan 8 api penghancur gurun, Buddha api, yang telah mencapai bintang pertama kelas Dousheng, dipukuli hingga dia tidak mampu membalas. Jika api iblis tidak menghalangi sebagian besar invasi api penghancur tanah, api itu akan dengan cepat dikalahkan. Terlahir dalam klan sebesar ini memang sebuah berkah. Setidaknya sumber daya mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Xiao Yan menghela nafas pelan. Sejujurnya, bahkan dia menginginkan api surgawi seperti 8 api penghancur tanah air. Dia telah menjelajahi benua untuk menemukan api surgawi, tetapi api surgawi peringkat tertinggi yang dia temukan adalah peringkat ke-9, 3000 api terbakar. Ini kurang dibandingkan dengan 8 api penghancuran gurun. Bang! Gumaman rendah dan dalam terdengar dari arah lain sementara Xiao Yan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya.
Matanya mengikuti suara itu sebelum sedikit menyipit. Hun Feng. Hun Feng dan Dou Sheng bintang 2 tingkat lanjut bertarung di sana. Kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama, namun pertarungan tersebut tidak menemui jalan buntu. Sebaliknya, itu terjadi dengan cepat dan ganas. Xiao Yan hanya melihat Hun Feng dengan lembut mendaratkan telapak tangannya ke tubuh Buddha api itu. Setelah itu, api iblis di permukaan tubuh Buddha api berubah menjadi garis api yang dengan cepat melesat ke arah telapak tangan Hun Feng. Sepertinya api iblis sedang dilahap. Dia benar-benar berani menelan api iblis? Bahkan ekspresi Xiao Yan tanpa sadar berubah setelah melihat adegan ini. Meskipun api iblis ini tidak memiliki kehendak api teratai pemurni iblis yang sebenarnya, mereka masih memiliki kekuatan pemusnahan. Meski tak berani menelan api begitu saja, namun Hun Feng ini justru berani melahapnya. Mengingat karakter Hun Feng, ini jelas bukan tindakan sembrono. Dengan cara ini, Hun Feng yakin dia bisa menelan api iblis ini. Bahkan Xiao Yan, yang pernah berlatih mantra api, tidak memiliki kemampuan seperti itu. Lidah merah Hun Feng menjilat bibirnya setelah melahap api iblis Buddha api itu. Dia tampak seperti belum cukup menikmatinya, tapi dia sepertinya merasakan mata Xiao Yan. Dia menoleh dan menatap Xiao Yan. Setelah melihat ekspresi Xiao Yan, tanpa sadar bibirnya terangkat menjadi senyuman tebal. Orang ini memang agak misterius. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur kembali tenang seperti biasanya. Hatinya memperkuat kewaspadaan yang dia rasakan terhadap Hun Feng. Perasaan yang diberikan Hun Feng kepadanya adalah yang paling berbahaya di antara semua generasi muda. Fluktuasi energi yang tiba-tiba dan sangat menakutkan meledak dari pertempuran besar di kejauhan sementara kehati-hatian muncul di hati Xiao Yan. Raungan tajam tiba-tiba keluar dari mulut seseorang. Raungan ini jelas berasal dari api teratai pemurni iblis, namun tampaknya ada tambahan kemarahan dan rasa sakit hati dalam suaranya saat ini. Tampaknya serangan gabungan dari 7 Dou Sheng bintang 4 menyebabkan seseorang sekuat dia merasa sangat buruk. Bertarung dalam jumlah besar pada akhirnya memiliki kekuatannya, terutama ketika lautan manusia ini terdiri dari 2 Sheng elit. Bang! Mata Xiao yang tertuju pada medan pertempuran yang sangat besar. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Kepalanya tiba-tiba terayun ke arah Buddha api di kejauhan. Dia melihat cahaya mengejutkan tiba-tiba muncul dari mata para Buddha api. Energi yang sangat liar dan ganas muncul dengan kecepatan seperti kilat. Cepat, mundur. Ini akan merugikan diri sendiri. Xiao yang terdiam sesaat setelah melihat cahaya ini. Dia buru-buru berteriak pada Sun Er. Kelompok Yaola memperlihatkan wajah terkejut ketika mereka mendengar teriakan Xiao Yan. Penghancuran diri elit Dou Sheng bukanlah masalah sederhana. Kekuatan seperti itu memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Bang! Tubuh Buddha api membengkak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang sementara kelompok Yaola buru-buru mundur. Setelah itu, tubuhnya meledak di depan banyak pasang mata yang terkejut. Badai energi yang sangat menakutkan menyapu langit dengan kecepatan yang mengejutkan. Retakan setinggi 100.000 kaki dengan kuat merobek udara hingga ke wilayah laut magma yang berada puluhan ribu kaki di bawahnya. Itu mencapai wilayah magma terdalam. Beberapa individu yang tidak beruntung, yang lambat berlari, akhirnya memuntahkan darah segar setelah energi kekerasan menyapu tubuh mereka dengan lembut. Seteguk darah segar dimuntahkan. Setiap inci meridian di tubuh mereka hancur saat daging mereka pecah. Buddha api itu telah menghancurkan dirinya sendiri dan hampir menyebabkan semua orang, selain mereka yang berada di medan pertempuran besar, mundur secara eksplosif. Setelah Buddha api pertama menghancurkan dirinya sendiri, mata individu yang tersisa, selain Buddha api yang dikendalikan oleh Xiao Yan, memancarkan pilar cahaya yang kuat pada saat ini. Setelah itu, wajah mereka benar-benar kusam saat mereka mengejar Xiao Yan dan yang lainnya yang mulai melarikan diri. Bahkan ahli seperti wakil ketua aula mulai mundur dengan cepat ketika mereka melihat Buddha api ini menyerang tanpa rasa takut. Bahkan seseorang sekuat mereka hanya bisa bersembunyi sementara ketika elit Dou Sheng menghancurkan dirinya sendiri. Bang bang bang! Meskipun reaksi kelompok Xiao yang cepat dan mampu lolos dari bencana, tidak semua orang seberuntung itu. Beberapa Buddha api menyerang di depan beberapa ahli sebelum meledak.
Setelah itu, mereka meledak di depan mata para ahli tersebut. Energi destruktif menghancurkan orang-orang yang tidak beruntung itu menjadi sia-sia. Setelah beberapa ledakan yang mengguncang bumi bergema di seluruh dunia ini, lebih dari separuh jumlah ahli yang memasuki alam api iblis hilang. Beberapa dari mereka yang beruntung selamat memperlihatkan mata tertegun ketika mereka melihat lubang magma setinggi 100.000 kaki. Mereka tidak menyangka Buddha api ini akan menghancurkan dirinya sendiri. 6 dari 9 Buddha api berhasil menghancurkan dirinya sendiri. 3 orang lainnya kurang beruntung karena terjebak dalam ledakan mengerikan dari Buddha api yang menghancurkan diri sendiri. Oleh karena itu, sebelum mereka dapat menghancurkan dirinya sendiri, mereka dihancurkan menjadi ketiadaan oleh energi yang liar dan ganas. Mata kelompok Xiao yang terlihat kusam saat mereka menatap langit yang benar-benar kosong dan tak berawan. Mereka langsung terdiam. Buddha api yang menghancurkan diri sendiri ini hampir menyebabkan mereka mati. Api teratai pemurni iblis ini benar-benar kejam. Itu hanya membiarkan Buddha api Dou Sheng miliknya menghancurkan dirinya sendiri. Tindakan besar ini adalah sesuatu yang bahkan klan Hun dan klan Gu tidak bisa lakukan. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan rasa takut yang masih ada di hatinya. Sun Er dan yang lainnya mengangguk setuju di samping. Semua elit Dou Sheng sangat berharga. Siapa yang akan membiarkan mereka menghancurkan diri mereka sendiri? Semuanya, pinjamkan aku kekuatanmu. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menyegel api iblis. Teriakan nyaring tiba-tiba bergema dari pertempuran besar di kejauhan sementara kelompok Xiao Yan menghela nafas lega karena berhasil lolos dari bencana. Kepala aula jiwa menyerbu ke langit dengan penampilan yang menyedihkan sebelum dia mencapai udara kosong. Formasi hitam berukuran 100.000 kaki muncul di langit. Pusat dari formasi besar terkunci pada api teratai pemurni iblis di bawah. Ini sebenarnya adalah formasi setan penyegel Tianluo. Sun Er langsung berseru ketika dia melihat formasi hitam besar di langit. Dari ekspresinya terlihat jelas bahwa formasi ini cukup terkenal. Bagus. Jelas bahwa bahkan Gunanhai dan yang lainnya mengenali formasi hebat ini, tetapi mereka tidak bisa terlalu khawatir pada saat kritis ini. Mereka segera mempertimbangkan situasinya sebelum berteriak dengan marah. 6 pilar energi besar dan kuat yang menyebabkan seseorang gemetar melonjak dari segala arah. Mereka menyerbu ke dalam formasi besar di langit. Wah! Kepala aula jiwa yang tampak agak pucat buru-buru mengganti segel tangannya setelah didukung oleh energi yang begitu besar dan kuat. Formasi besarnya bergetar. Pilar hitam seluruhnya yang ditutupi simbol misterius tiba-tiba muncul dari tengah formasi. Itu menabrak api teratai pemurni iblis di bawah dengan kecepatan seperti kilat. Tianluo memurnikan api. Transformasi esensi. Ekspresi panas muncul di wajah kepala aula jiwa di langit. Matanya dengan rakus menatap api teratai pemurni iblis di bawah, yang telah diserang. Api teratai pemurni iblis akan kesulitan melarikan diri. Bab 1511 merebut esensi api iblis. Wah! Pilar cahaya hitam besar ditembak jatuh dari pusat formasi besar. Kecepatannya sangat mengerikan, dan dengan sekejap, ia melintasi ruang angkasa itu sendiri. Bahkan wilayah laut magma di bawahnya telah terbelah secara paksa, menciptakan lubang magma setinggi beberapa ribu kaki. Ah! Tubuh api teratai pemurni iblis dan pilar cahaya hitam terjebak dalam jalan buntu. Api surgawi merasakan kekuatan dekomposisi yang sangat misterius meletus dari pilar cahaya. Api di permukaan tubuhnya menjadi sedikit redup saat dihadapkan pada kekuatan ini. Jeritan menyedihkan yang mengandung kemarahan besar bergema di langit. Bang bang bang. Dihadapkan dengan energi aneh di dalam pilar cahaya hitam, bahkan jantung api teratai pemurni iblis pun merasakan sedikit bahaya. Tubuhnya tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi api berukuran 10.000 kaki. Suhu di sekitarnya meningkat. Magma di bawahnya menggelembung karena banyak pilar magma yang terus meletus. Suara gemuruh yang dipancarkan sepertinya menandakan akhir dunia. Pilar cahaya hitam membentuk riak melingkar saat api teratai pemurni iblis ini melakukan perlawanan. Bahkan menjadi sedikit terdistorsi. Semuanya, tuangkan kekuatanmu ke dalam formasi. Kalau tidak, kita semua akan mati jika berhasil membuka segelnya. Ketua aula meraung keras. Ekspresinya berubah setelah melihat distorsi ini.
Segel tangan kepala aula jiwa berubah setelah suara gemuruh ini terdengar. Dia memindahkan douki yang besar dan perkasa di dalam tubuhnya untuk dituangkan ke dalam formasi. Individu yang tersisa ragu-ragu saat merasakan doukinya. Mereka mengatupkan gigi dan dengan cepat menuangkan semua douki di dalam tubuh mereka ke dalam formasi besar. Formasi dengan cepat berkembang setelah menerima bantuan dari begitu banyak douki. Pilar cahaya hitam pekat menjadi lebih murni. Energi aneh di dalamnya juga menjadi lebih menakutkan. Mencoba menyegelku? Kamu pikir kamu siapa? Raungan keras terdengar dari nyala api yang sangat besar saat ia merasakan kekuatan yang semakin besar di sekitarnya. Api di dalam pilar cahaya tiba-tiba meledak tanpa peringatan apapun. Gelombang demi gelombang kekuatan pemusnahan dengan kejam menghantam pilar cahaya hitam pekat. Pembalasan gila dari api teratai pemurni iblis menyebabkan kepala kelompok aula jiwa menjadi pucat. Seteguk darah segar keluar dari tubuh mereka. Ekspresi mereka menjadi sedikit lelah saat ini. Pertarungan dengan api teratai pemurni iblis ini terlalu panas dan intens. Bahkan mereka tidak dapat melanjutkan. Semuanya, lawanlah itu. Master aula jiwa menyeka bekas darah dari sudut mulutnya. Ekspresi ganas muncul di wajah aslinya yang biasa. Dia menggigit ujung lidahnya. Seteguk darah esensi keluar dan memasuki pilar cahaya. Ekspresi orang lain berubah setelah melihat kepala aula jiwa rela kehilangan darah esensinya. Akhirnya, mereka dengan keras mengatupkan gigi mereka dan juga memuntahkan seteguk darah esensi ke dalam pilar cahaya. Ci. Cahaya tiba-tiba muncul dari pilar cahaya setelah ketujuh orang itu memulai serangan habis-habisan mereka. Semua orang menyaksikan tubuh besar dari teratai api iblis yang memurnikan mulai menyusut dengan cepat. Meskipun api surgawi terus memancarkan gelombang raungan yang ganas, api itu tidak mampu menghentikan penyusutan tubuhnya. Formasi setan penyegel Tianluo, segel. Kepala aula jiwa bersukacita ketika dia melihat tubuh api menyusut. Segel tangannya segera diganti sebelum akhirnya dia menjerit keras. Pilar cahaya hitam yang membentang antara langit dan bumi mulai menyusut setelah teriakan terdengar. Dalam sekejap, itu berubah menjadi pilar melingkar setinggi 10 kaki. Api putih krem perlahan naik di dalam pilar melingkar saat suhu mengerikan menyebar dengan tenang. Sukses! Hati semua orang merasakan kegembiraan saat melihat nyala api putih krem ini. Setelah mengalami pertarungan sengit antara 7 Dou Sheng bintang 4, mereka akhirnya menyegel api teratai pemurni iblis. Mata Xiao yang terfokus pada pilar cahaya hitam. Dia dengan cepat memfokuskan kembali mereka beberapa saat kemudian dan matanya menyapu kepala aula jiwa. Saat ini, semua orang di kelompoknya terluka. Aura mereka lesu. Pertarungan besar dengan api teratai pemurni iblis sebelumnya telah membuat mereka kelelahan. Keheningan sementara muncul di langit setelah api teratai pemurni iblis disegel. Haha, kolaborasi ini seru banget. Api teratai pemurni iblis akhirnya telah disegel dan bencana yang mungkin menimpa dataran tengah telah dapat dihindari, terima kasih banyak. Master aula jiwa pulih sedikit sebelum memimpin dengan tertawa terbahak-bahak. Dia menangkupkan tangannya ke arah kelompok Xian. Ketegangan hati orang lain mengendur setelah melihatnya berterima kasih kepada semuanya. Namun, semua orang baru saja bersantai ketika senyuman aneh terlihat di wajah kepala aula jiwa. Tangannya tiba-tiba meraih pilar cahaya hitam dan pilar itu terbang ke arahnya dengan kecepatan seperti kilat. Haha, terima kasih semuanya untuk hari ini. Klan Hunku akan mengingat bantuan semua orang. Bajingan. Dia bukan orang baik. Tindakannya menyebabkan semua orang merasa terkejut, tapi mereka segera pulih sebelum kutukan kemarahan bergema di udara. Bagaimana bisa semudah ini merebut api iblis? Teriakan sedingin es tiba-tiba terdengar ketika pilar cahaya hitam berjarak puluhan kaki dari kepala aula jiwa. Ruang di sekitar pilar cahaya menjadi terdistorsi seiring perubahan arahnya. Setelah itu, dia terbang ke kiri kepala aula jiwa. Anda! Master aula jiwa menjadi marah setelah melihat api iblis, yang hampir mencapai tangannya, terbang menjauh. Matanya gelap dan dingin saat dia menatap Xian, yang ikut campur. Xian sangat ahli dalam kekuatan spasial. Meskipun dia tidak dalam kondisi terbaiknya, dia masih bisa mendistorsi ruang dan mengubah arah pilar cahaya. Master aula jiwa mungkin sangat marah di dalam hatinya, tapi dia tidak menyerang Xian saat ini.
Sebaliknya, dia buru-buru menoleh dan berteriak kepada Hun Feng dan wakil ketua aula. Mengapa kalian berdua tidak merebut api iblis? Serang! Perubahan itu terjadi secara tiba-tiba, namun tidak melebihi ekspektasi Xiao Yan. Ia sadar bahwa konflik akan segera meletus setelah aliansi sementara. Persatuan yang terburu-buru ini adalah kolaborasi yang paling lemah. Tangan ramah yang bekerja sama sebelumnya tidak menimbulkan hambatan sedikit pun dalam menghadapi godaan api teratai pemurni iblis. Oleh karena itu, teriakan yang dalam terdengar saat kepala aula jiwa berteriak. Sayap tulang hijau dan merah Xiao Yan dengan cepat muncul. Sayap ini mengepak dan Xiao Yan muncul di hadapan pilar cahaya hitam. Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya. Anda mencari kematian. Tangan Xiao Yan baru saja terulur ketika suara gelap dan dingin terdengar di atas kepalanya. Suara ini milik wakil ketua aula yang telah mengamati situasi. Hati Xiao Yan bergetar saat merasakan angin mengalir di atas kepalanya. Tangannya berubah dari cakar menjadi telapak tangan saat dia membantingnya ke pilar cahaya, mengirimkannya ke arah kelompok Sun Er. Di saat yang sama, dia tiba-tiba menunjuk ke langit. Jari musim semi kuning. Jari energi yang sangat besar dengan cepat terbentuk sebelum bertabrakan dengan wakil ketua aula. Badai energi menyebar ketika keduanya terhuyung mundur. Itulah inti dari api iblis. Ambillah dengan cepat. Hampir semua orang bereaksi terhadap situasi saat ini. Banyak mata panas membara tertuju pada pilar cahaya hitam yang menari di langit. Esensi api iblis telah tersegel di dalamnya. Kekuatan siapapun yang berhasil mendapatkannya pasti akan melonjak. Wah! Banyak pasang mata menatap pilar cahaya hitam dengan panas membara. Dalam sekejap, suara hembusan angin muncul di seluruh langit. Hampir semua ahli yang masih hidup melepaskan keterampilan ketangkasan mereka saat mereka meraih pilar cahaya hitam. Haha, aku telah mendapatkan esensi api iblis. Ban Sheng tingkat tinggi tua berjubah kuning berhasil meraih pilar cahaya hitam dengan tangannya di tengah-tengah ini, tetapi tawanya yang keras hampir tidak terdengar sebelum 10 angin tapak yang tajam menghantam tubuhnya dengan kejam. Separuh tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah saat pekikan tajam yang menyedihkan menggantikan tawa di langit. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat melihat pemandangan kacau ini. Dia melambaikan tangannya dan 2 botol batu giok dengan cepat terbang keluar. Mereka mendarat di tangan Zian dan Gunanhai. Cepat, pulihkan luka dalammu. Xiao Yan berteriak pada mereka berdua. Saat ini, para ahli yang kekuatannya telah melampaui bintang keempat kelas Dou Sheng sedikit lemah. Oleh karena itu, mereka belum melakukan intervensi hingga saat ini. Siapapun yang pertama bertindak pasti akan lebih mungkin untuk merebut esensi api iblis. Zian dan Gunanhai tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu setelah menerima pil obat. Mereka segera mengonsumsinya dan memulihkan Do Uki mereka. Tentu saja, mereka tetap perlu mewaspadai lingkungan sekitar untuk menghindari serangan pendahuluan dari orang lain. Xiao Yan menoleh untuk melihat area yang kacau itu. Sebuah cahaya bersinar di matanya saat sayap tulang hijau merah di punggungnya mengepak. Kecepatannya menjadi beberapa kali lebih cepat dari Dou Sheng biasa ini. Dalam beberapa kilatan, dia menyerbu ke dalam kerumunan, tetapi wakil kepala aula jiwa dengan cepat bergegas seperti hantu sebelum Xiao Yan dapat bertindak lagi. Jelas sekali, wakil ketua mengincarnya. Hentikan dia. Xiao Yan menjerit dingin setelah merasakan wakil kepala turun tangan sekali lagi. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan budak api, yang untuk sementara dia taklukkan, maju ke depan tanpa mempedulikan nyawanya. Sun Er, Gu Qingyang, Yao Lao, dan yang lainnya juga menyerang bersama-sama dari sekitar budak api. Dalam sekejap, mereka terjerat dengan wakil ketua aula Dou Sheng tingkat lanjut bintang 3. Wah! Xiao Yan mengepakkan kedua sayapnya sementara wakil ketua aula dihentikan. Dia muncul di samping pilar cahaya dan meraihnya, tetapi dia menemukan bahwa pilar cahaya itu tidak bergerak ketika dia mencoba menariknya. Matanya menjadi dingin saat dia menyandarkan kepalanya ke samping. Ada seorang pria muda berjubah hitam menatapnya dengan mata gelap acuh tak acuh dari sisi lain pilar cahaya. Hun Feng. Wajah Xiao Yan perlahan menjadi sedingin es ketika dia melihat orang ini. Tidak ada seorang pun yang mampu merebut sesuatu dari tanganku. Hun Feng menatap Xiao Yan dan berbicara sambil tersenyum lebar. Xiao Yan mengerutkan bibirnya saat mendengar ini.
Dia melemparkan telapak tangannya ke dalam proses itu. Akan ada seseorang mulai sekarang. Bab 1512 bentrokan mengejutkan. Api yang hebat menyebar ke seluruh telapak tangan Xiao Yan saat dilempar ke depan. Hal ini tanpa basa-basi mengenai wajah Hun Feng. Hanya denganmu? Senyuman sedingin es muncul di wajah Hun Feng. Dia melihat api surgawi yang kuat di telapak tangan Xiao Yan dan sudut mulutnya melebar. Saya telah mendengar bahwa Anda telah menggabungkan beberapa api surgawi. Meskipun ini mungkin kuat di mata orang lain, tidak ada gunanya menyebutkannya di depan saya. Hun Feng menyatukan kedua telapak tangannya sambil tertawa dingin. Telapak tangan kanannya tiba-tiba terayun ke depan. Dia tidak menghindar. Sebaliknya, telapak tangan kanannya melakukan kontak erat dengan telapak tangan Xiao Yan. Bang! Riak energi yang kuat menyapu saat kedua telapak tangan melakukan kontak. Hal ini dengan paksa mendorong kembali dua bansheng yang bertetangga karena ruang itu sendiri menjadi lebih terdistorsi. Gabungan api surgawi ini adalah sesuatu yang sangat Anda banggakan. Hari ini, saya akan menunjukkan betapa lemahnya itu sebenarnya. Hun Feng tertawa sinis dan dingin. Cahaya ungu kehitaman yang sangat misterius tiba-tiba muncul di mata hitam pekat itu. Kekuatan melahap yang tidak biasa meletus dari telapak tangannya, dan Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa api surgawi di telapak tangannya diserap ke dalam tubuh Hun Feng sedikit demi sedikit. Terlebih lagi, api surgawi ini telah kehilangan kontak dengan indranya setelah memasuki tubuh Hun Feng. Orang ini agak aneh. Makanan ini menyebabkan hati Xiao Yan merasa sedikit terkejut. Tangannya segera gemetar saat dia dengan tegas menarik kembali telapak tangannya. Kaki kanannya menendang pilar cahaya hitam dengan kecepatan seperti kilat dan mengirimkannya terbang ke langit. Di saat yang sama, ekspresinya menjadi tegas. Dou Qi di tubuhnya melonjak seperti gelombang laut. Banyak keterampilan Dou yang sangat kuat dikirim begitu saja ke Hun Feng. Meskipun Hun Feng hanyalah Dou Sheng bintang 2 tingkat lanjut, orang ini bahkan lebih berbahaya daripada wakil kepala aula jiwa di mata Xiao Yan. Tsunami yang membelah api. Keterampilan segel dewa. Penggabungan 4 segel. Bang-bang. Membelah telapak harimau angin. Kekuatan runtuh hitam. Hun Feng tidak merasakan ketakutan sedikit pun saat serangan tajam ini meletus dari Xiao Yan saat ini. Bukan saja dia tidak mundur, dia malah melepaskan Dou Qi di dalam tubuhnya hingga batasnya. Banyak keterampilan Dou kelas tinggi yang sangat kuat dilepaskan. Mereka menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam sekejap, energi meletus di langit, dan Dou skill yang mengguncang bumi menyebabkan banyak orang terkejut secara diam-diam. Lautan api ungu kecoklatan muncul di langit. Semua ahli yang tersisa mulai melarikan diri saat lautan api menyebar. Hanya Xiao Yan dan Hun Feng yang terus terjerat dalam lautan api ini. Xiao Yan menjadi lebih ganas melalui pertempuran dengan bantuan kekuatan api, tapi Hun Feng tidak dirugikan. Lautan api yang mengerikan itu bukanlah halangan baginya. Xiao Yan itu memang memiliki beberapa kemampuan. Dia mampu melawan Hun Feng dengan setara, kepala aula jiwa memandang keduanya, yang telah terlibat dalam pertempuran yang sangat intens. Dia sedikit mengernyit. Meskipun Hun Feng hanyalah Dou Sheng bintang 2 tingkat lanjut, kekuatan bertarungnya mirip dengan Dou Sheng bintang 3. Selain itu, keterampilan Dou yang dia latih semuanya merupakan keterampilan Dou teratas dari klan Hun, yang secara signifikan meningkatkan kekuatan bertarungnya. Ia tidak menyangka Xiao Yan mampu melawan Hun Feng dengan mengandalkan kekuatan awal Dou Sheng bintang 2. Beri aku sedikit waktu lagi dan aku akan bisa bertarung lagi. Pada saat itu, tidak perlu lagi, mata kepala aula jiwa bersinar dengan cepat. Akhirnya, dia melihat ke langit di atas lautan api. Pilar cahaya hitam melayang di tempat itu, memancarkan kilau samar. Tampaknya memiliki kekuatan iblis yang menyebabkan seseorang merasakan dorongan gila. Kali ini, klan Hunku pasti akan mendapatkan api teratai pemurni iblis. Kepala aula jiwa mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan raungan pelan di dalam hatinya. Jari musim semi kuning. Telapak tangan musim semi kuning. Xiao Yan yang tampak muram melintas di langit dan muncul di atas Hun Feng. Jari dan telapak tangan dilepaskan secara bersamaan saat jari dan telapak tangan berenergi besar menembus udara. Mereka dengan kejam bergegas menuju Hun Feng di bawah. Tindakan yang sia-sia.
Namun, Hun Feng tersenyum dingin dan menggelengkan kepalanya saat melihat serangan ganas Xiao Yan. Dia menekan jarinya ke ruang kosong saat dua sinar ungu kehitaman seukuran ibu jari tiba-tiba muncul dari jarinya. Sinar cahaya ini bertabrakan dengan jari pegas kuning dan telapak pegas kuning. Tidak ada ledakan energi yang terdengar saat kontak. Dua sinar cahaya lemah mengikis jari pegas kuning dan telapak pegas kuning dalam sekejap. Apa kamu sudah makan? Mata Xiao Yan menjadi dingin setelah merasakan kekuatan melahap ini. Setelah pertukaran pukulan ini, dia mulai memahami Hun Feng. Sepertinya ada sesuatu di tubuh orang ini yang memiliki efek misterius melahap sesuatu. Bahkan beberapa api surgawi di dalam tubuhnya akan tertelan jika dia tidak hati-hati. Jika kamu hanya memiliki teknik ini, pertarungan ini bisa saja berakhir sekarang. Hun Feng perlahan mengangkat kepalanya. Mata hitam pekat itu memancarkan cahaya ungu kehitaman di dalamnya. Sebuah simbol perlahan muncul di alisnya. Aura Hun Feng melonjak saat tato klan muncul. Dalam sekejap mata, auranya tiba-tiba menembus bintang ketiga kelas Dou Sheng. Sebuah pemikiran terlintas di hati Xiao Yan setelah melihat Hun Feng memanggil tato klannya. Kekuatan spiritual Xiao Yan yang besar dan perkasa yang tersisa di alisnya melonjak dengan tenang. Tubuh seperti kehidupan perlahan muncul di sampingnya. Avatar rohani. Mata Hun Feng mengeras setelah melihat wujud avatar spiritual di samping Xiao Yan. Kekuatan avatar spiritual ini tidak lebih lemah dari Xiao Yan sendiri. Selain itu, kekuatan spiritual yang dimiliki Xiao Yan adalah satu-satunya aspek di mana ia merasa rendah diri. Sepertinya tidak ada orang lain selain kepala aula jiwa di puncaknya yang bisa menandingi kekuatan spiritual keadaan surgawi sempurna milik Xiao Yan. Bahkan jenius inti dari klan Hun tidak terkecuali. Teknik mengusir api 5 cincin. Xiao Yan terbang tinggi ke udara setelah avatar spiritual muncul. Gugusan api surgawi melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, mereka berubah menjadi roh api yang sangat besar dan dengan cepat membentuk formasi pengusir api 5 cincin. Avatar spiritual Xiao Yan membentuk banyak segel tangan dengan kecepatan seperti kilat dengan ekspresi serius sementara tubuh asli Xiao Yan melepaskan serangan yang kuat. Tubuh spiritual Xiao Yan tiba-tiba membengkak beberapa ribu kaki saat ilusi spiritual setinggi 10.000 kaki muncul di tubuhnya. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Selain itu, ini adalah kemarahan ilahi musim semi kuning yang dikeluarkan oleh avatar spiritual Xiao Yan. Kekuatannya bahkan lebih kuat dibandingkan saat dilepaskan oleh tubuh Xiao Yan. Lautan api menyebar ke seluruh langit. Pelat api 5 warna yang sangat besar itu perlahan berputar saat energi liar dan keras berkumpul di dalamnya. Kesungguhan muncul di wajah Hun Feng saat menghadapi serangan Xiao Yan. Dou Qi ungu kehitaman mulai melonjak ke permukaan tubuhnya. Dou Qi bangkit dan benih api tampak tiba-tiba menyala. Para ahli di sekitarnya buru-buru mundur setelah merasakan atmosfer pertempuran di dunia ini. Mereka takut terlibat dalam penyerangan tersebut. Piring pengusir api 5 cincin. Ekspresi Xiao Yan sedingin es saat dia berdiri di langit. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Hun Feng di bawah. Pelat api setinggi beberapa ribu kaki yang berada di atas kepalanya tiba-tiba bersiul. Ruang itu sendiri retak 1 inci saat dia melakukan perjalanan. Bahkan wilayah laut magma yang berada puluhan ribu kaki di bawahnya pun terkoyak paksa hingga terbentuk jurang selebar 10.000 kaki. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Sosok ilusi di samping avatar spiritual itu tiba-tiba membuka mulutnya saat pelat api bersiul. Serangan spiritual yang mengguncang bumi tiba-tiba melesat ke depan. Kamu. Cermin menelan surga. Ekspresi muram di wajah Hun Feng menjadi semakin pekat saat merasakan serangan mengerikan ini. Seteguk cahaya ungu kehitaman keluar dari mulutnya. Itu segera berubah menjadi tirai cahaya ungu kehitaman seperti cermin, yang menyebar di depannya dengan kecepatan seperti kilat. Segala sesuatu yang menyentuh tirai cahaya ungu kehitaman ini, terlepas dari apakah itu api surgawi atau energi, dilahap seluruhnya dalam sekejap. Serangan yang mengguncang bumi dari kedua sisi tiba-tiba bertabrakan di depan mata tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada percikan energi cemerlang atau ledakan yang mengguncang bumi yang muncul. Hanya ada sesaat erosi yang kejam. Nyala api pada pelat api 5 warna menjadi redup dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang ketika bersentuhan dengan tirai cahaya ungu hitam,
Tetapi fluktuasi energi yang sangat kuat terbentuk pada tirai cahaya ungu hitam. Fluktuasi dengan cepat menyebar dan akhirnya menutupi seluruh tirai cahaya. Serangan spiritual sonik itu dengan cepat tiba di belakang lempengan api. Itu dengan kejam menabrak tirai cahaya dalam gelombang. Hem! Tubuh Hun Feng gemetar setelah menghadapi serangan yang begitu mengerikan. Erangan teredam keluar dari tenggorokannya. Dia tidak menyangka serangan Xiao Yan sekuat ini. Saat serangan energi liar dan ganas ini turun, kekuatan melahap cermin pemakan langit tidak dapat dilepaskan sepenuhnya. Hancurkan aku! Xiao Yan melirik riak terus-menerus yang terbentuk di cermin pemakan langit dari langit. Tubuhnya bergerak, dan dia menyatu dengan avatar rohaninya. Sosok ilusi besar, yang akan menghilang, sekali lagi melebarkan mulutnya dan memancarkan gelombang sonik spiritual yang menggetarkan jiwa. Kamu! Serangan spiritual itu tiba dalam sekejap mata. Ekspresi Hun Feng menjadi lebih buruk saat ini. Jari-jarinya menekan ruang kosong sementara tubuhnya bergegas mundur. Pada saat yang sama, cermin pemakan langit pecah. Haha, terima kasih telah mengizinkanku menang. Xiao Yan menghadap ke langit dan tertawa terbahak-bahak setelah memaksa Hun Feng mundur. Tubuhnya bergerak, dan dia sekali lagi muncul di hadapan pilar cahaya hitam. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan meraih pilar cahaya di dalamnya. Memurnikan api teratai iblis, kamu milikku. Bab 1513 Intervensi Xiao Chen. Xiao Yan mengulurkan tangannya di depan banyak pasang mata saat dia berdiri di langit. Selanjutnya, dia dengan kuat meraih pilar cahaya hitam itu dengan tangannya. Saat tangannya menyentuh pilar cahaya, dia bisa merasakan sedikit detak jantung yang keluar dari dalam. Detak jantung ini seolah-olah ada makhluk hidup di dalam pilar cahaya. Api teratai pemurni iblis ini sebenarnya telah mencapai tingkat seperti itu. Benar-benar tidak ada bedanya dengan manusia biasa. Kejutan melintas di hati Xiao Yan ketika dia merasakan detak jantung yang dipancarkan dari api teratai pemurni iblis yang tersegel di pilar cahaya. Dia akan segera berbalik dan mundur ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba mulai berfluktuasi. Sesosok keluar dari ruang ini. Tangannya yang besar terulur dan semua jalan mundur Xiao Yan tersegel. Api teratai pemurni iblis bukanlah sesuatu yang bisa kau ambil. Hati Xiao Yan bergetar setelah mendengar teriakan keras ini muncul di samping telinganya. Kepala olah jiwa? Orang ini pulih begitu cepat. Xiao Yan dengan cepat mengangkat kepalanya sambil merasa terkejut. Dia bisa melihat kepala aula jiwa menerkam seperti elang besar. Douki hitam gelap diam-diam berkumpul di tangannya sebelum dengan kejam meraih kepala Xiao Yan. Dari kelihatannya, dia bermaksud memberikan pukulan fatal. Kecepatan kepala aula jiwa secepat kilat. Menambah keheningan ruang sekitarnya, Xiao Yan tidak dapat mengelak saat ini. Tidak ada api iblis, yang ada adalah teratai api. Aku akan memberikannya padamu. Xiao Yan tidak panik pada saat kritis ini. Pelatihannya selama bertahun-tahun telah memungkinkan dia untuk mengalami segala macam situasi. Mustahil baginya untuk panik karena kepala aula jiwa. Tubuhnya mundur sementara fluktuasi energi seperti pemusnahan tiba-tiba muncul dari lengan bajunya. Lengan Xiao yang tiba-tiba berubah menjadi debu karena fluktuasi ini. Teratai api 5 warna muncul di telapak tangan Xiao Yan. Teratai api 5 warna adalah teratai api penghancuran yang terdiri dari 5 api surgawi asli. Xiao Yan tidak meremehkan lawan sekuat kepala aula jiwa. Dia telah menggunakan serangan terkuatnya sebagai serangan pertamanya. Beruntung kekuatan Xiao Yan melonjak. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memadukan 5 jenis api surgawi dengan sempurna dalam waktu sesingkat itu. Setelah teratai api terbentuk, ekspresi Xiao Yan tetap acuh tak acuh saat dia menatap sosok manusia yang tumbuh pesat di depan matanya. Saat ini, hatinya menjadi sangat tenang. Sosok kepala aula jiwa yang secepat kilat perlahan-lahan menjadi jelas di matanya. Aku akan memberikannya padamu. Kepala aula jiwa sangat cepat hingga menakutkan. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiao Yan. Saat ini, tubuh Xiao Yan menegang seperti busur yang ditarik. Itu meletus dalam sekejap dan teratai api pemusnahan di tangannya dilemparkan ke depan Master Aula. Meledak. Kekejaman melintas di mata Xiao Yan saat dia melemparkan teratai api itu keluar. Dia tidak mundur. Sebaliknya, dia meledakkan teratai api pemusnahan.
Kecepatan kepala aula jiwa terlalu cepat. Selama kepala aula jiwa diberi waktu untuk mengatur napas, dia mungkin bisa melarikan diri dari area di mana teratai api paling kuat. Gila. Tindakan Xiao Yan yang mempertaruhkan segalanya menyebabkan kepala aula jiwa mengumpat dengan marah. Tubuhnya akhirnya menunjukkan tanda-tanda kelesuan saat tiba-tiba melaju kembali. Namun, teratai api meledak ketika dia melakukannya. Bang! Suara yang sangat keras menyebabkan telinga seseorang menjadi tuli sesaat saat bergema di langit yang jauh. Langit tampak tenggelam dalam keheningan misterius setelah suara yang sangat kuat itu dikeluarkan. Badai api setinggi 10.000 kaki menyapu langit. Satu sisi badai terhubung ke lautan magma di bawah sementara sisi lainnya meluas ke langit. Sepertinya ruang angkasa itu sendiri telah mengeluarkan suara retakan karena tidak mampu menahan kekuatan badai yang berputar. Banyak mata yang terpana menyaksikan badai ini. Mereka sekecil semut di bawah badai api yang besar dan dahsyat ini. Orang ini, ekspresi Hun Feng sedikit muram saat dia menatap badai api ini. Bahkan dengan kekuatan penuhnya, dia mungkin tidak mampu menerima serangan mengerikan seperti itu. Akankah sesuatu terjadi pada ketua aula? Wakil ketua aula jiwa berkedip dan bertanya dengan suara yang dalam. Kekuatan dari penggabungan api surgawi mungkin cukup kuat, tetapi kekuatan Xiao Yan yang sebenarnya terlalu lemah. Bukan hal yang mudah untuk membunuh ketua aula. Jawab Hun Feng lemah. Persiapkan dirimu. Kami akan segera bertindak dan merebut api teratai pemurni iblis begitu kami memiliki kesempatan untuk melakukannya. Wakil kepala aula jiwa mengangguk. Matanya mengamati langit dengan cermat. Badai api besar berkobar selama 10 menit sebelum perlahan-lahan menyebar. Lubang setinggi 100.000 kaki yang tampaknya tak berdasar muncul di lautan magma di bawah setelah badai menyebar. Dilihat dari kejauhan, itu tampak seperti mulut besar iblis yang tak terduga. Jarak yang tidak jauh menjadi terdistorsi setelah badai api mereda. Dua sosok muncul. Salah satunya adalah Xiao Yan yang agak pucat sedangkan yang lainnya adalah Xian. Kamu benar-benar terlalu gila. Jika kamu akhirnya terjebak di dalamnya, kamu juga akan dihancurkan oleh teratai api. Xian membelah seikat rambut ungu di depan dahinya saat dia menatap Xiao Yan dan dengan marah menegurnya. Xiao Yan tersenyum, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati tempat di mana badai api itu menghilang. Ada sesosok manusia yang menginjak udara kosong dan perlahan berjalan menjauh dari tempat itu. Dia belum mati, kan? Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat melihat sosok manusia ini. Dia tampak agak kecewa. Pantas saja Anda adalah seseorang yang berhasil menyebabkan aula jiwa saya gagal berulang kali. Anda memang pantas untuk terlihat lebih baik. Sosok manusia perlahan keluar dari asap dan memperlihatkan wajah pucat. Secara mengejutkan sosok itu adalah kepala aula jiwa. Dia berhasil selamat dari pemusnahan teratai api, namun dari bekas darah di sudut mulutnya, kondisinya tidak baik setelah menderita serangan teratai api. Swos. Ekspresi kelompok Sun Er berubah ketika mereka melihat kepala aula jiwa masih hidup. Mereka dengan cepat menggerakkan tubuh mereka dan mengepung Xiao Yan. Mata mereka dengan hati-hati melihat ke arah Master Aula dalam prosesnya. Apakah kalian berdua berpikir bahwa kalian telah sepenuhnya memahami kekuatanku ketika kita bekerja bersama sebelumnya? Jika itu masalahnya, kalian berdua mungkin akan terkejut sekarang. Master Aula jiwa melirik kelompok Sun Er. Setelah itu, matanya berhenti pada Xian dan Gunanhai. Dia memberikan senyuman aneh sebelum mengangkat tangannya dan dengan lembut membentuk segel. Setelah terbentuknya segel tangan ini, aura Master Aula tiba-tiba melonjak di hadapan banyak pasang mata yang terkejut. Dalam selusin detik singkat, dia telah menembus penghalang bintang keempat tingkat lanjut dari kelas Do Usheng dan secara samar-samar mencapai bintang kelima awal kelas Do Usheng. Do Usheng bintang 5. Ekspresi kelompok Xiao Yan segera menjadi jelek setelah merasakan aura kepala aula jiwa, yang tiba-tiba menjadi kuat. Tuan aula ini menyembunyikan kekuatannya. Kamu berani campur tangan bahkan setelah mencapai bintang kelima di kelas Do Usheng? Sepertinya kamu menganggap perjanjian antara klan kuno sebagai bukan apa-apa, Gunanhai berbicara dengan suara yang dalam. Jika kepala aula jiwa hanyalah Do Usheng bintang 4 tingkat lanjut, tidak perlu takut padanya jika dia bekerja sama dengan Xian.
Namun, jika pihak lain adalah Do Usheng bintang 5, keduanya hanya memiliki sedikit peluang untuk menang. Haha, untungnya saya baru mengambil setengah langkah untuk menjadi bintang kelima di kelas Do Usheng. Sejujurnya, saya bukan Do Usheng bintang 5. Oleh karena itu, perjanjian tersebut belum dilanggar, kepala aula jiwa tersenyum tipis. Setelah itu, dia melangkah melewati ruang kosong tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu sambil perlahan berjalan menuju kelompok Xiao Yan. Serahkan esensi api iblis. Dalam mimpimu. Mata Xian sedikit dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan cahaya keemasan melonjak. Itu diaglomerasi menjadi naga emas besar yang melesat ke arah kepala aula jiwa. Rusak. Namun, kepala aula jiwa perlahan menggelengkan kepalanya saat dia merasakan serangan Xian. Dia menekankan jarinya dengan lembut ke udara. Seseorang melihat naga emas besar itu meledak ketika berada 100 kaki di depannya. Hem. Xian dengan lembut mengerang dan terhuyung mundur karena dia memiliki hubungan dengan naga emas yang meledak. Semua orang secara tidak sadar merasakan ekspresi mereka berubah saat melihat Xian menderita luka serius hanya karena satu serangan. Kesenjangan antara Do Usheng bintang 5 dan Do Usheng bintang 4 tingkat lanjut sangat lebar. Jika ini terjadi sebelumnya, kepala aula jiwa tidak akan mampu mengalahkan Xian dengan mudah. Baik Xian dan saya kelelahan. Tampaknya orang tersebut dapat pulih dengan sangat cepat. Bahkan jika Xian dan aku bekerja sama, kami tetap bukan tandingannya. Gunanhai berkata dengan suara yang dalam. Meskipun naga hampa kuno sangat kuat, sulit untuk menantang seseorang dengan level setinggi itu, melepaskan esensi api iblis. Ketua ini akan mengizinkan kalian semua pergi dengan damai karena kerja sama kita sebelumnya. Kepala aula jiwa meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Hun Feng dan wakil ketua aula bergegas ke belakangnya. Mata mereka seram saat mereka menatap kelompok Xiao Yan. Mata Xiao Yan berbinar. Pembuluh darah muncul di lengannya saat dia mengencangkan cengkeramannya pada pilar cahaya hitam. Kepala aula jiwa terlalu kuat. Bahkan menggunakan teratai api pemusnahan tidak melukainya secara serius, namun mustahil bagi Xiao Yan untuk meninggalkan esensi api iblis. Aku sudah lama mendengar bahwa kamu licik seperti rubah. Namun, kepala suku ini tidak akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri hari ini. Kepala aula jiwa hanya tertawa sementara mata Xiao Yan berbinar. Dia tiba-tiba melangkah di udara kosong saat tubuhnya tergelincir oleh beberapa orang dengan cara seperti hantu. Dia muncul di depan Xiao Yan saat telapak tangannya meraih bagian atas kepala Xiao Yan. Anak muda, mati. Kepala aula jiwa melepaskan kekuatan penuhnya dengan serangan ini. Orang biasa hanya melihat ruang berfluktuasi sebelum tangan Master Aula hanya berjarak 1 inci dari atas kepala Xiao Yan. Bagaimana keturunanku bisa dibunuh hanya karena kamu berkata begitu? Sebuah tangan kurus tiba-tiba muncul di atas kepala Xiao Yan tepat saat kepala aula jiwa hendak menangkap Xiao Yan. Sebuah jari menjentikkan dan tangan ketua aula terlempar. Di saat yang sama, suara yang sedikit serak perlahan bergema di seluruh area. Bersambung ke episode 272. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.